Informasi berikutnya, Saudara, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dipastikan absen dalam pemanggilan di Gedung Merah Putih KPK Jumat pagi. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut Yasona tak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK hari ini. Yasona meminta penjadwalan ulang untuk dirinya. Politisi PDI Perjuangan ini dipanggil untuk memberikan keterangan soal kasus pergantian antar waktu anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku. Dalam pesan WhatsApp-nya kepada wartawan, juru bicara KPK Tessa Mahardika bilang, untuk Yasona Lauli, info dari penyidik minta dijadwalkan ulang karena sudah ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Belum ada informasi soal kapan penjadwalan ulang pemanggilan ex-Menkumham Yasona Lauli. Sebelumnya, Saudara, KPK mengagendakan pemanggilan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk diperiksa sebagai saksi pada Jumat pagi. Yasona dijadwalkan untuk dimintai keterangan terkait penyidikan kasus dugaan suap mantan caleg legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masuk DPO. Saat menjabat sebagai Menkumham, Yasona mencopot Roni Sompi, Dirjen Imigrasi saat itu terkait kekeliruan data imigrasi terkait Harun Masiku. Sementara 5 Desember 2024, KPK mengeluarkan surat penangkapan terbaru untuk Harun Masiku lengkap dengan 4 foto di surat penangkapan. Ada panggilan kepada Bapak YL untuk besok, namun untuk perkaranya saya masih belum bisa sampaikan saat ini. Dan Saudara, jurnalis Kompas TV Abel Insani sudah bersiap di Gedung Merah Putih KPK Jakarta yang akan menginformasikan untuk Anda. Selamat siang Abel, apa alasan Yasona mangkir dalam agenda pemanggilan pertamanya? Selamat siang Jihan dan juga saudara. Untuk alasan kenapa Yasona Lauli tidak hadir dalam panggilan KPK hari ini karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan begitu ya. Dan ini dikatakan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika yang tadi sempat mengirim pesan singkat kepada wartawan. Jadi memang untuk saat ini dari KPK akan melakukan pemanggilan ulang terhadap Yasona Lauli untuk bisa hadir di KPK. Dan tapi untuk terkait dengan kapan penjadwalan ulang pemanggilan dari Yasona Lauli ini ke gedung KPK ini masih nanti kita akan tunggu bagaimana KPK akan menyampaikannya karena memang rencananya nanti pada pukul 14 atau 2 siang KPK akan melakukan doorstop atau konferensi pers terkait dengan update dari pemanggilan Yasona Lauli. Karena memang sebelumnya rencananya atau rencana dari Yasona Lauli memang akan diperiksa penyidik pada hari ini di gedung KPK terkait dengan dirinya yang akan diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi di mana atas kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku. Nah, perlu diketahui bahwa Harun Masiku ini memang sudah menjadi buronan KPK ini sejak tahun 2020 dan pada saat itu Yasona Lauli adalah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Nah, ini menjadi penting hingga kemudian KPK memanggil Yasona Lauli untuk bisa dimintai keterangan dengan kapasitasnya sebagai saksi karena pada saat itu ia menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM dan memiliki wewenang untuk bisa mengontrol ataupun juga bisa mengawasi siapa saja warga negara Indonesia yang keluar masuk ke negara lain ataupun juga warga negara Indonesia yang masuk dari negara lain menuju ke Indonesia. Memang untuk saat ini update terbaru dari KPK adalah terkait dengan ketidakhadiran Yasona Lauli atas pemanggilan pertama. Nah, nanti KPK akan melakukan pemanggilan kedua atau membuat surat untuk pemanggilan kedua kepada Yasona Lauli untuk bisa dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan terkait dengan kasus Harun Masiku. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Abel Insani dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Tak puas hasil pengumuman tes seleksi kemampuan dasar calon pegawai negeri sipil 2024 di Bovendigul, sejumlah warga membakar kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa.
Aksi massa ini terjadi pada hari Kamis 12 Desember lalu. Aksi ini terjadi diduga karena sejumlah warga tak puas dengan hasil SKD CPNS. Massa membakar dan merusak kantor BKD Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Polisi sempat menembakkan gas air mata dan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Selain kantor BKD, saudara warga juga membakar pendopo upacara di halaman kantor Bupati Bovendigul. Massa melakukan aksi sebagai bentuk protes hasil CPNS Formasi 2024 yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat asli Bovendigul. Untuk menghentikan aksi anarkistis, polisi mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Polisi telah mengamankan sejumlah pelaku dan mereka yang diduga sebagai provokator dalam aksi tersebut. 20 orang massa demo, mereka melakukan aksi pembakaran karena kekesalan mereka terhadap hasil seleksi CPNS Kabupaten Bovendigul yang tidak meloloskan mereka. Adapun ke-20 orang tersebut sudah diamankan oleh Polres Bovendigul karena mereka adalah pelaku dan provokator dari tindakan anarkis tersebut. Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Sepasang suami istri di Bekasi, Jawa Barat kini tengah meminta kepastian soal dugaan bayinya yang tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pihak rumah sakit berjanji akan memfasilitasi tes DNA untuk memastikan dugaan tersebut. Muhammad Rauf dan Feni mendatangi kantor KPAI untuk mengadukan nasib mereka. Diduga bayi mereka tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kecurigaan pertama kali muncul saat Muhammad Rauf membongkar makam bayinya yang meninggal dunia. Rauf menemukan sejumlah kejanggalan karena bayi yang meninggal berbeda dengan bayinya. Sedih banget, kan gitu ya, setiap hari nangis. Ya kata suami ini anak beda dari pas pertama kali ngelihat. Ya itu pas di mau kubur itu Pak. Dia dari tai lalatnya katanya nggak ada, yang bayi meninggal ada. Tapi sempat dikasih ke ibu nggak, menyusui gitu? Enggak, sama sekali saya nggak ngeliat. Dari pas lahir, dari keluar dari perut saya nggak ngasih sama sekali, nggak diiniin. Waktu itu aja ada perawat atau bidan gitu ya, yang suka nyatet itu ya Pak. Apa namanya, dia nanya berat badan ke saya, berat badan anaknya berapa, tapi kata saya nggak tahu. Emang bunda ibunya nggak dikasih lihat? Saya nggak saya kasih lihat. Terus kata susternya apa jawabannya? Yang katanya cowok itu langsung keluar gitu Pak. Oh, nggak ada tanggapan apa-apa. Ayah bayi mengaku mendapatkan tekanan dari pihak rumah sakit. Tanpa pemberitahuan kepadanya, pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta mendatangi kantor tempatnya bekerja. Pihak rumah sakit juga meminta perusahaan untuk bicara kepada Rauf agar menandatangani surat perjanjian. Rumah sakitnya datang ke perusahaan saya masih terancam Pak di situ Pak. Terancamnya gimana? Iya, soalnya intimidasi apa bagaimana? Dia tidak ada kabar kepada saya untuk datang ke perusahaan. Tapi tiba-tiba saya dipanggil dari HRD saya untuk datang ke kantor Pak, ke ruangan HRD untuk bikin surat itu Pak. Dari HRD saya yang bikin suratnya. Yang bikin HRD-nya apanya? Pihak ke rumah sakitnya? Yang bikin suratnya HRD Pak, HRD saya. Disuruh ke rumah sakit? Iya, disuruh rumah sakit untuk bikin surat. Oh, berarti yang datang ke kantor Mas itu bukan orang rumah sakit? Orang rumah sakit datang ke kantor saya Pak, ke tempat saya, perusahaan saya bekerja gitu Pak. Oh, jadi akhirnya suruh bikin pernyataan itu? Iya. Saya nggak ada kuasa hukum saya di situ. Saya terpaksa karena saya takut dipecat Pak di situ Pak. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih mengaku sudah bertemu dengan orang tua bayi yang diduga tertukar. Pihak rumah sakit bilang orang tua bayi sudah sepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan. Kami telah bertemu dengan orang tua bayi dan telah menyampaikan rasa simpati kami dan menawarkan dukungan agar keluhan yang disampaikan bisa diselesaikan dengan baik. Orang tua bayi juga telah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami dan orang tua bayi telah bersepakat untuk melakukan tes DNA
atas biaya dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih di laboratorium yang dipilih oleh orang tua bayi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI akan segera memanggil pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi aduan yang disampaikan orang tua bayi. Juga kita lihat bahwa keluarga dipersilakan mencari tempat tes DNA yang katakanlah independen gitu ya. Kemudian selanjutnya KPAI tentu akan memanggil rumah sakit ya untuk mengklarifikasi terkait aduan yang masuk ke kami, dan tentu kami akan mendalami dan termasuk juga penyelesaian seperti apa yang memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan tusi KPAI. Gitu. Selain akan mengawal tahapan tes DNA yang akan dilakukan dalam waktu dekat, KPAI juga menawarkan kedua belah pihak untuk bermediasi ulang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membongkar praktik jual beli bayi yang melibatkan 2 orang bidan. Polisi menyebut praktik ini telah berlangsung sejak 2010. 2 orang bidan ditangkap petugas di Treskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta karena memperdagangkan bayi. Kedua tersangka membuka praktik bidan di wilayah Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dan melakukan aksinya sejak tahun 2010. Hingga saat ini total sudah ada 66 bayi yang dijual kedua tersangka, yakni 28 bayi perempuan, 36 bayi laki-laki, serta 2 bayi tanpa keterangan jenis kelamin. Para tersangka ini telah melakukan penjualan ataupun berkegiatan sejak tahun 2010. Kemudian para tersangka ini pernah menjadi residivis di tahun 2020 dan telah divonis selama 10 bulan di Lapas Wiragunan. Nah, di tahun 2024, para tersangka ini dapat informasi telah melakukan beberapa kali penjualan anak, diantaranya di bulan September, itu menjual anak laki-laki di daerah Bandung, dan di bulan Desember ini menjual anak perempuan di daerah Yogyakarta. Informasi selengkapnya kita akan menuju ke Yogyakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di sana. Selamat siang Michael, pelaku sudah 14 tahun melancarkan praktik jual beli bayi. Mengapa baru terungkap sekarang? Selamat siang Jihan dan saudara, betul sekali sudah 14 tahun berlalu kedua bidan di kota Yogyakarta memperdagangkan anak dengan modus menjual kepada mereka yang membutuhkan anak atau memerlukan keturunan dengan cara adopsi ilegal. Dan anak-anak ini didapat dari mereka yang keluarga kurang mampu secara ekonomi. Nah, kenapa baru terbongkar pada 2024 ini? Sejatinya Jihan, mereka sudah menjadi residivis 2 bidan tersebut dalam kasus serupa pada tahun 2020 lalu. Namun memang penyelidikan saat itu belum mendalam investigasinya sehingga mereka hanya dikenakan hukuman 10 bulan penjara. Nah, kemudian pada 2024 ini di Treskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan investigasi yang lebih mendalam sehingga terbongkar mereka ternyata telah melakukan sejak 2010, dan untuk sementara saat ini ada 66 anak yang telah diperdagangkan atau 66 bayi yang telah diperjualbelikan oleh mereka. Demikian, Jihan. Ya, 2 pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Lalu apa motif pelaku menjual beli bayi ini? Ya, mereka memperdagangkan bayi ini awalnya adalah dari keluarga kurang mampu secara ekonomi datang ke rumah bersalin mereka, kemudian meminta untuk persalinan dengan biaya yang murah atau bahkan gratis. Kemudian terjadilah negosiasi bahwa anak yang nanti dilahirkan akan diadopsi oleh keluarga yang membutuhkan anak. Nah, dari transaksi atau negosiasi itu kemudian menyusul ada transaksi antara kedua bidan ini dengan orang yang membutuhkan anak, dan anak mereka yang membutuhkan anak ini berasal dari seluruh Indonesia. Berdasarkan catatan kami memang
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut bahkan ada yang dijual hingga ke Papua. Jadi motifnya memang adalah ekonomi. Kemudian modusnya adalah mereka menjual dengan alasan biaya perawatan. Demikian, Jihan. Berapa harga yang diberikan pelaku untuk orang-orang yang membeli bayi-bayi tersebut, Michael? Ya, harganya bervariasi, Jihan, tergantung negosiasi. Namun biasanya untuk bayi laki-laki dihargai lebih mahal dari bayi perempuan. Untuk bayi laki-laki kisarannya sekitar 65 juta rupiah hingga 85 juta rupiah per bayi. Sementara untuk bayi perempuan dihargai 55 juta hingga 65 juta rupiah. Sekali lagi, Jihan, modus yang mereka gunakan adalah bayi-bayi ini dijual dengan alasan sebagai pengganti biaya perawatan. Jihan. Dari mana para pelaku ini mendapatkan orang-orang yang ingin membeli para bayi ini? Nah, ini yang masih terus diinvestigasi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terkait jaringan yang membackingi dua bidan ini melakukan transaksi. Nah, seperti apa investigasi itu memang masih terus berjalan saat ini karena disinyalir ada pihak-pihak lain yang membantu keduanya untuk memperdagangkan bayi-bayi yang mereka jual sejak tahun 2010 hingga 2024 saat ini. Kita tunggu seperti apa, Jihan. Baik, polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus jual beli bayi di Yogyakarta. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan melaporkan untuk Anda.